manajemen fisioterapi pada kasus HNP. Perkenalkan, saya Fisya Betty yang akan periksa Ki. Sebelum itu boleh tahu siapa nama tak? Ija. Terus umur tak berapa tahun? 42. Pekerjaan tak? Pejabat. Terus alamat tak di mana? Alamat tak? Pelanggan. Bu, kalau boleh tahu apa keluhan tak? Nyeri di punggung bawah aku sampai ke paha. Sejak kapan Ki rasakan? 4 bulan yang lalu. Terus saat kapan Ki bisa rasakan itu nyerinya? Kalau jalan Kak, jongkok sama membungkuk. Terus ada faktor lain yang mempengaruhi bertambah nyerinya? Iya, kalau pangkat itu gara-gara soku. Sebelumnya pernah ke dokter? Iya, pernah nih. Sudah ini juga dilakukan fotoradiologi. Terus bagaimana perasaan tak mengenai ini penyakit tak? Cemas Kak, khawatir juga. Baik Bu, selanjutnya tuh mau Kak periksa tekanan darah tak? Tapi Budi mau Kak periksa begini tak? Jadi amnesis umumnya itu pasiennya bernama Ibu Ija, usianya 42 tahun, pekerjaan penjual bakso dan alamatnya di Palangga. Untuk vital sign-nya, tekanan darahnya itu 140/80 mmHg dan denyut nadinya itu 83 kali per menit. Untuk shape of complaint-nya, nyeri punggung bawah menjalar sampai ke paha. History taking-nya yaitu pasien merasakan nyeri sejak 4 bulan yang lalu. Nyeri dirasakan hilang timbul, nyeri bertambah saat berdiri lama, berjalan, jongkok, dan membungkuk. Pasien juga awalnya sulit saat berpindah posisi dari duduk ke berdiri. Pasien sering mengangkat beban berat yakni gerobak bakso yang dipindahkan ke atas motor. Pasien sudah ke dokter dan diberikan obat nyeri. Pasien juga sudah melakukan foto radiologi. Pasien merasa cemas, khawatir terhadap penyakitnya karena mengganggu aktivitas sehari-harinya, terutama pekerjaannya. Untuk asimetri, inspeksi statisnya itu raut wajah pasien tampak meringis, hiperlordosis pada vertebra lumbar. Terus inspeksi dinamisnya itu pasien berjalan agak pincang. Saya periksa suhunya ya. Untuk palpasinya suhunya normal, tidak ada udem, kontur kulitnya juga normal. Spasma pada musculus erector spine dan musculus quadratus lumborum dan hamstring. Coba tunduk Bu. Ya, ada sakit atau tidak? Ke belakang. Kalau begitu ada sakit? Iya. Coba miring ke kanan Bu. Ada sakit? Iya. Boleh. Coba ke kiri. Itu ada sakit? Iya. Coba putar ke kanan. Sakit? Sakit. Coba ke kiri. Sakit? Ya. Coba angkat 3 kita Bu ke depan. Ya. Ke belakang. Ke samping. Ya, ke samping sana lagi. Ya. Terus kasih begini kita putar. Terus begini lagi. Ya. Ya, coba angkat ya kita Bu, tepuk ke belakang ya, turun. Terus kaki ini kita kasih begini. Ya, kan. Terus angkat naik lagi begini. Gak bisa Kak. Oh. Baik, untuk restriktif yaitu yang pertama ada limitasi ROM, terbatas pada gerakan fleksi, ekstensi, eksorotasi, dan endorotasi pada radio hip dan fleksi, ekstensi fleksi lateral, dan gerakan rotasi pada radio lumbar. Kemudian untuk limitasi ADL-nya itu ada walking, toileting, dan naik turun tangga. Untuk limitasi pekerjaan terbatas dan limitasi rekreasi yaitu sulit melakukan jogging. Baik, selanjutnya ada tissue impairment and psychogenic prediction. Yang pertama ada muskulotendinogen, terdapat spasme pada musculus erector spine, kemudian musculus quadratus lumborum,
muskulus hamstring, dan kelemahan otot itu ada pada muskulus tibialis anterior. Selanjutnya osteoartrogen yaitu hiperordosis pada lumbal, dan neurogennya itu ada di nervus ischiadicus, dan psikogennya itu pasien cemas. Baik, selanjutnya itu spesifik tes pengukuran nyeri pada radiolumbal pasien. Nah, Abe, Ibu, kalau dalam posisi seperti ini, Ki, bagaimana nyeri di bagian belakang tubuh, Kak? Bisa digeser? Oh, ini. Coba, Tabe, Ibu, Tabe. Kalau saya tekan, Ki, seperti ini, Ibu, bagaimana nyeri? Oke. Kalau Ibu coba bergerak, Ki, maju, oke. Coba belakang. Kalau seperti itu, bagaimana nyerinya itu kita rasa, Ibu? Untuk hasil pemeriksaan VAS pada nyeri radiolumbalnya, untuk nyeri diam itu nilainya 2, nyeri tekan itu nilainya 8, kemudian nyeri geraknya itu nilainya 6. Baik, selanjutnya itu ada tes MMT. Ibu bisa kibarin dulu. Baik, Ibu, coba angkat kaki tanah ini. Baik, selanjutnya kasih keluar kiri, Ibu. Oh iya, ini ya, coba ke dalam. Selanjutnya bisa kita kurap, Ibu. Ibu bisa angkat kaki tanah, Ibu. Oke. Yang sebelahnya lagi. Untuk hasil pemeriksaan MMT pasien pada regio hip itu skornya 3 dengan interpretasi ada gerakan mampu melawan gravitasi. Kemudian ekstensi hip itu nilainya 4 dengan interpretasi ada gerakan mampu melawan tekanan minimal. Kemudian abduksi hip itu nilainya 5, ada gerakan mampu melawan tekanan penuh. Kemudian adduksi hip itu nilainya 5, ada gerakan mampu melawan tahanan penuh. Pada radiolumbal nilai fleksi lumbalnya itu 3, kemudian ekstensi lumbal itu 4, kemudian lateral fleksi dekstra itu 4, kemudian lateral fleksi sinistra itu 3, kemudian rotasi dekstra 4, kemudian rotasi sinistra itu 3. Oke, selanjutnya itu ada tes sensorik. Ibu Tabedi, coba kalau ini tajam, ini tumpul. Coba kita tebak, Ibu Di, ini apa ini? Tajam. Kalau ini? Tumpul. Baik, bisa coba di sebelah kirinya, Di. Ini apa ini? Tajam. Ini tumpul. Oke. Kalau ini halus, ini kasar. Ini halus, ini kasar. Ini apa, Ibu? Halus. Ini kasar. Selanjutnya tes panas dingin. Selanjutnya ini panas, ini dingin. Ini apa, Ibu? Panas. Ini dingin. Baik, Ibu tadi dari hasil pemeriksaannya apakah ada perbedaan di kaki kiri sama kanan, Ibu? Iya, kalau di kaki kananku itu saya rasanya cuman agak samar-samar. Kalau di kaki kiriku normal gitu. Berarti untuk hasil tes dari tes sensorik, tajam tumpul itu hiposensasi, kemudian kasar harus hiposensasi juga, dan untuk panas dingin juga hiposensasi pada kaki kanan pasien. Kemudian tes selanjutnya yaitu segmental instability test. Posisi pasien itu pasien tengkurap, kemudian sisi bagian atas pasien itu berada di atas bed, kemudian kakinya menggantung. Kemudian fisioterapi menekan bagian lower lumbal, dia bagian atas, bagian posterior lumbar. Kemudian meminta pasien untuk mengangkat kakinya naik ke atas. Oke.
Selanjutnya posisi yang kedua itu posisi pasien kaki pasien dalam keadaan istirahat dan fisioterapi menekan area posterior lumbar. Pada tes ini apabila nyeri timbul hanya pada posisi rest atau istirahat karena adanya aksi otot berfungsi sebagai instability, maka hasil tesnya positif dan pada pasien hasilnya positif. Kemudian tes yang selanjutnya yaitu iliac compress test. Nah, posisi pasien itu pasien berbaring miring dengan kaki pasien difleksikan dalam posisi rileks. Kemudian tangan pasien itu disilangkan di dada. Kemudian fisioterapi meletakkan tangan di atas krista iliaka pasien. Kemudian fisioterapi melakukan penekanan ke arah bed. Tes ini positif jika adanya perasaan peningkatan tekanan pada sacroiliaca joint pasien dan pada pasien ini nilainya positif. Selanjutnya sacral thrust test. Posisi pasien itu tengkurap dengan keadaan rileks. Kemudian fisioterapi meletakkan tangan di atas apex sacrum pasien, kemudian melakukan aplikasi tekanan pada apex sacrum pasien seperti ini. Tes ini positif jika timbul nyeri di atas sacroiliaca joint pasien. Pada tes ini pasien mendapatkan hasil positif. Selanjutnya itu Gilles test. Pasien dalam posisi berdiri, kemudian fisioterapi meletakkan kedua tangan di area sips pasien. Kemudian minta pasien untuk mengangkat kakinya secara bergantian. Ibu coba angkat kaki kiri tadi dulu, Ibu. Oke. Lihatnya ke kanan tadi, Ibu. Oke, tes ini positif jika sacroiliac joint pasien itu saat sisi ini yang difleksikan bergerak minim atau naik. Selanjutnya itu ada pedal side test. Posisi pasien itu duduk atau berdiri. Kemudian fisioterapi memegang bagian kedua sips pasien, kemudian fisioterapi menyuruh pasien itu untuk fleksi lumbar. Coba Ibu mau kasih ke depan badan tak? Oke. Saat fleksi lumbar, pas fisioterapi itu membandingkan tinggi kedua sips pasien. Tes ini positif jika sips yang lebih rendah menjadi lebih tinggi dibandingkan yang satunya pada saat fleksi lumbar. Selanjutnya ada CQ test. Jadi untuk prosedurnya itu pasien berbaring, kemudian kaki dan pinggul sejajar dengan meja atau bednya. Kemudian pemeriksa itu mengangkat satu kaki dengan rentang 30 sampai 60 derajat sesuai dengan gangguan iritasi pada saraf ischiadica pada nyeri pinggang. Jadi dia positif jika terdapat nyeri menjalar. Selanjutnya itu ada Bragger test. Jadi kaki pasien itu diangkat dengan sudut 90 derajat, kemudian kakinya didorsofleksikan. Jadi tes ini positif jika timbul nyeri menjalar di kaki. Jadi selanjutnya itu ada Sicard test. Jadi kaki pasien masih difleksikan, kemudian pada ibu jarinya itu didorsofleksikan. Jadi tes ini positif jika timbul nyeri atau masih rasa yang menjalar pada sudut 60 derajat. Selanjutnya itu ada tes nyeri test. Jadi posisinya itu pasien berbaring, kemudian kakinya itu difleksikan dengan 40 sampai 60 derajat, kemudian minta pasien itu menfleksikan cervicalnya. Silakan angkat. Terus kemudian ditambah dengan dorsofleksi. Oke. Jadi tes ini positif jika terjadi nyeri menjalar sepanjang distribusi dari nervus ischiadicus.
Selanjutnya ada Patrick test. Jadi pasien berbaring terlentang dengan tumit ipsilateral pada lutut kontralateral. Pasien menempatkan satu kaki untuk membentuk angka 4. Jadi posisi kakinya itu Faber atau fleksi, abduksi, rotasi eksternal dan ekstensi. Jadi Jadi tes ini positif jika terjadi nyeri di bagian pinggul pasien. Selanjutnya ada kontra Patrick test. Jadi pasien ini berbaring dengan tungkai diteguhkan dengan sudut 90 derajat. Kemudian pada sendi lutut dan panggul itu tungkai dirotasi ke dalam hingga melewati pada tungkai sebelahnya. Jadi tes ini positif jika terjadi nyeri di sendi sakroiliaka kontralateral atau pangkal paha ipsilateral. Selanjutnya ada reverse secure test. Jadi posisinya itu knee-nya itu difleksikan 90 derajat, kemudian pinggulnya atau hipnya itu diekstensikan. Tes ini positif jika terjadi nyeri yang menjalar. Selanjutnya ada tes Galen-Lenz test. Jadi tes ini bertujuan untuk mengidentifikasi lesi sakroiliaka joint ipsilateral. Jadi pasien ini diinstruksikan untuk menjatuhkan kaki yang sebelah kanannya sini, kemudian kaki yang satunya itu difleksi. Kemudian untuk hasil positifnya itu pasien akan merasa nyeri. Selanjutnya ada tes fire test. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi iritasi nervus sciatic akibat sindrom piriformis. Jadi posisinya seperti ini. Jadi tes ini positif jika terjadi nyeri pada area gluteal atau stiak akibat sindrom piriformis. Selanjutnya ada modified Albert test. Jadi tujuan tes ini untuk menilai ekstabilitas iliotibial band dan sensor fasial latai. Jadi posisinya itu pasien menyamping, kemudian tibianya diabduksi, terus diafleksi ini, kemudian fiksasi bagian ilianya, terus kita suruh pasiennya untuk tahan posisi ini. Jadi ibu tahan kita ke sini, oke. Jadi untuk tes ini dia positif jika nyeri pada lateral hip, kemudian berkurangnya range gerakan. Kemudian juga tes ini positif jika ketidakmampuan mencapai rate dengan abnormal. Jadi diagnosis fisioterapinya itu gangguan gerak dan aktivitas fungsional lumbal disertai nyeri, spasme otot, kelemahan otot, dan gangguan ADL akibat HNP sejak 4 bulan yang lalu. Jadi problem fisioterapinya itu yang pertama problem primer, nerve ischiadicus entrapment, nyeri, spasme otot erector spine, otot quadratus lumborum, dan hamstring, kelemahan otot tibialis anterior. Yang kedua itu problem sekunder, yang kecemasan dan gangguan postural. Dan yang terakhir problem kompleks, gangguan ADL. Jadi tujuan fisioterapinya itu ada dua, tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendeknya itu
mengurangi spasme otot, menurunkan kecemasan, mengurangi nyeri, meningkatkan kekuatan otot, memperbaiki postur. Terus tujuan jangka panjangnya mengembalikan fungsional ADL. Jadi problem pertama yaitu kecemasan, modalitas yang terpilih komunikasi terapeutik, dosisnya frekuensi 1 kali sehari, intensitas pasien fokus, type-nya interpersonal approach, dan time selama terapi. Ibu, jangan mikir khawatir. Tidak parah jing yang sakit tak bisa sembuh. Jadi sabar-sabar mungkin saja nah. Jangan suka panik atau cemas. Tidak gitu. Terus problem yang kedua ada nyeri, modalitas terpilihnya elektroterapi atau SWD, frekuensi 3 kali seminggu, intensitas 60-70%, type-nya lokal dan time-nya 8 menit. Yang ketiga problem ada spasme otot hamstring, modalitas yang terpilih exercise terapi, frekuensi 3 kali seminggu, intensitas 15 hitungan 6 kali repetisi, type-nya stretching dan time-nya 2 menit. Ibu bisa baring dulu muka stretching. Abedi This in here, right? Problem selanjutnya ada spasme musculus erector spine dan quadratus lumborum. Nah, modalitas yang terpilih yaitu RR atau infrared, frekuensi 3 kali per minggu, intensitas 35-45 cm, type-nya lokal dan time-nya 10 menit. Jadi untuk intervensi selanjutnya yaitu untuk problemnya ada nerve entrapment dengan modalitas exercise terapi. Untuk gerakannya itu gerakan Mr. Kenzie. Nah, ada 4 gerakan. Untuk gerakan yang pertama itu pasien diarahkan untuk tidur tengkurap dengan kedua tangan di sisi pasien dengan waktu selama 1 hingga 5 menit. Nah, untuk gerakan kedua itu pasien diarahkan untuk tengkurap dengan tangannya itu 90 derajat fleksi dengan menumpu badannya. Ini gerakannya itu dilakukan 5 hingga 8 hitungan 4 kali repetisi. Nah, setelah itu untuk gerakan yang ketiga itu pasien diarahkan untuk tangannya itu untuk lurus 180 derajat. Ini ditahan selama 5 hingga 8 hitungan 4 kali repetisi. Baik, untuk gerakan yang terakhirnya itu pasien tangannya diarahkan untuk memegang pinggangnya seperti ini, bisa dilakukan. Habis itu kepalanya diarahkan ke belakang dengan mendorong pinggangnya ke depan. Gerakan ini dilakukan 5 hingga 8 hitungan 4 kali repetisi. Baik, untuk intervensi selanjutnya yaitu untuk problem weakness tibialis. Nah, untuk modalitasnya itu terapi latihan, frekuensinya 3 kali per minggu, intensitas 8 kali hitungan 10 kali repetisi dengan type contract relax dan hard relax dengan time 2 menit. Baik, untuk gerakan yang pertama yaitu gerakan dorsifleksi. Jadi Bu, nanti saya tahan kaki kita angkat kaki kita ke atas. Nah, coba. Sebelahnya. Oke. Coba sekarang untuk gerakan yang kedua yaitu plantar fleksi. Ini kutahan kaki kita di bawah, coba arahkan ke bawah. Oke. Sebelahnya. Oke. Selanjutnya itu ada gerakan inversi. Jadi coba arahkan kaki kita ke dalam, kutahan. Coba yang ini. Oke. Selanjutnya itu ada gerakan inversi. Coba arahkan kaki kita keluar, tahan di sini. Oke, coba yang ini. Baik, untuk gerakan selanjutnya yaitu gerakan inversi. Jadi
Baik Bu, ini bisa diarahkan kaki kita ke dalam. Oke, coba yang sebelahnya. Oke, selanjutnya yaitu gerakan eversi. Baik Bu, coba arahkan kaki kita keluar. Oke, coba yang sini. Oke. Baik, untuk intervensi selanjutnya yaitu dengan problem gangguan postur. Untuk modalitasnya exercise terapi, frekuensinya 3 kali per minggu, 8 kali hitungan, 6 kali repetisi. Type-nya itu ada bridging exercise dengan time 2 menit. Jadi pasien itu diarahkan untuk tidur terlentang dengan kedua tangan di samping tubuh pasien. Setelah itu pasien diarahkan untuk memfleksikan lututnya. Coba Bu, angkat lututnya. Setelah itu pasien diminta untuk mengangkatkan pinggulnya. Ibu bisa diangkat pinggul tak ke atas. Nah, posisi ini dilakukan 8 kali hitungan, 6 kali repetisi. Baik, untuk intervensi selanjutnya itu untuk problem gangguan ADL, modalitasnya exercise terapi, frekuensinya 3 kali per minggu, untuk intensitasnya 8 hitungan, 6 kali repetisi. Type-nya itu PNF dengan time 3 menit. Jadi pasien itu diarahkan untuk tidur terlentang. Setelah itu fisioterapis akan mengarahkan kaki pasien itu. Ibu bisa lawan tanganku dan terus bawa ke sini kaki kita. Pak, ke bawah tanganku. Itulah tadi video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi